Melanjutkan film The Descent pertama yang linknya ada di deskripsi, cerita masih berlatar di pegunungan Appalachian Amerika Serikat yang entah bagaimana caranya Sarah bisa keluar dari dalam goa, tapi seorang abah yang sedang berkendara di jalan hutan tak sengaja menemukannya saat sedang berhenti gara-gara seekor uncal. Faktanya, menghilangnya Sarah dan kawan-kawan sudah dikonfirmasi oleh pihak terkait yang selama 2 hari ini sudah dilakukan pencarian oleh tim penyelamat, namun sampai saat ini mereka masih belum menemukan titik terang. Beliau bernama Vines, kita panggil saja Bapak Sheriff yang baru mendapat kabar dari salah satu anak buahnya bahwa Sarah, satu dari 6 petualang gua yang hilang berhasil ditemukan, di mana Bapak Sheriff menyuruh si anak buah untuk pergi ke TKP dan cari petunjuk menggunakan anjing pelacak. Ditemani si abah yang menemukan Sarah di jalanan, mereka berdua pun mulai melakukan pencarian hingga sampailah di sebuah gereja bekas pertambangan di mana terjadi sesuatu yang cukup aneh ketika si anjing pelacak lari ketakutan saat disuruh masuk ke dalam gereja tambang tua tersebut. Sarah sendiri terlihat sedang dirawat di rumah sakit. Bapak Sheriff bersama dengan satu anak buahnya bernama Rios pun mencoba untuk mengulik keterangan dari Sarah mengenai kondisi teman-temannya yang lain. Namun Sarah nampaknya mengalami trauma yang membuatnya kesulitan mengingat kejadian apa saja yang dialami saat berada di dalam gua tersebut. Yakin jika teman-teman Sarah masih hidup, Bapak Sheriff pun menghubungi ketua tim penyelamat bernama Dan, ini babangusnya, untuk pergi ke lokasi gereja tambang tua secara diam-diam karena jika media tahu tentang hal ini, maka hanya akan ngaririweuh saja alias menyulitkan saja, sehingga hanya dia dan 2 anak buahnya saja yang akan pergi ke sana untuk dilakukan pencarian dengan keyakinan bahwa teman-teman Sarah yang lain masih terjebak di dalam gua tersebut. Tak hanya tim penyelamat, Bapak Sheriff dan Rios pun bermaksud untuk pergi ke lokasi dengan membawa serta Sarah sebagai saksi karena dari tubuh dan pakaian yang ditemukan darah milik Juno dan kawan-kawan yang lain yang dikhawatirkan Sarah adalah tersangka dari menghilangnya kawan-kawannya sendiri. Singkat cerita, Bapak Sheriff dan tim penyelamat sudah sampai di lokasi tambang tua. Si abah yang menemukan Sarah kebetulan adalah warga lokal yang memang tinggal di sekitaran hutan ini dan tahu betul bahwa tambang tua ini dulunya dibangun oleh sebuah perusahaan yang meyakini jika goa yang ada di bawah tambang ini terdapat emasnya. Namun sejak insiden menghilangnya beberapa penambang secara misterius, maka tambang ini pun terbengkalai sehingga tak ada peta atau petunjuk jalan mengenai jalur goa ini yang alhasil Bapak Sheriff pun akan membawa serta Sarah dalam pencarian karena hanya Sarah lah yang mungkin tahu tentang jalur-jalur mana saja yang harus mereka lalui. Dan aduh, baru keluar Sarah sudah harus masuk lagi ke dalam gua terkutuk ini yang kita tahu di dalam sana ada sosok makhluk mengerikan yang menjadi penyebab kenapa teman-teman Sarah mati. Sekarang malah disuruh masuk lagi, kan bang. 6 orang termasuk Sarah pun akan turun menggunakan lift pertambangan, sementara si abah bertugas untuk menyalakan mesin liftnya. Lift off, aduh yang susah pesan inget nyebut F liftnya gimana atuh ya, ada Sunda letah namanya pabaliut geus. Gong. Dan memperingatkan Bapak Sheriff untuk jangan bawa pistol karena satu tembakan saja di dalam goa sama dengan satu ledakan dinamit yang bisa meruntuhkan bebatuan. Namun karena Bapak Sheriff adalah tipikal pria yang heras hulu alias keras kepala, maka dia pun memutuskan untuk tetap membawanya. Dan inilah Sarah yang tolol. Loh. Dan inilah The Descent Part 2. Setibanya di bawah sana, Dan sang ketua regu pun dengan baik hati menawarkan minum untuk Sarah yang sedang batuk, di mana Bapak Sheriff yang sudah tidak sabar pun memburu-burunya untuk segera bergerak, sehingga Dan merasa perlu untuk menegaskan bahwa di bawah sini dialah yang memimpin karena dialah yang paling berpengalaman dalam melakukan pencarian dan penyelamatan. Let's go.
Beberapa saat berlalu, Dan pun menemukan jalur lain yang di situ terdapat kayu penopang yang usianya sudah tua dan sempat terdengar sedikit retakan yang mungkin tanda-tanda akan terjadi rubuh. Namun luar biasanya, Dan dan kawan-kawan tetap nekat masuk tanpa memperdulikan hal itu sama sekali. Tibalah mereka di dalam goa yang sunyi, gelap, dan pengap. Suasananya benar-benar menyeramkan, semenyeramkan yang ada di film pertama yang ketika Sarah sedang nyorongan alias menyoroti bebatuan sekitar, tiba-tiba ya, ternyata itu hanyalah batuan kalsium yang terbentuk secara alami. Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga memasuki bagian yang semakin sempit, yang di situ salah satu anak buah Dan yang bernama Kate pun membawa alat semacam pendeteksi suara dan menemukan sumber suara dari jalur lain yang ternyata ada seonggok jasad sahabat dekat Sarah yaitu Beth yang kondisi separuh tubuhnya sudah tercabik-cabik. Terjadi sedikit ketegangan ketika Bapak Sheriff menuduh Sarah sebagai pelakunya, di mana satu anak buah Dan bernama Greg pun sosorongot alias nyolot kenapa Bapak Sheriff membawa Sarah bersama mereka. Namun Dan berhasil memisahkan keduanya hingga situasi kembali kondusif. Sarah tiba-tiba merasa panik saat dia mulai bisa mengingat apa yang terjadi sebenarnya, di mana Rios mencoba menenangkannya dengan menjelaskan bahwa itu semua tidak lebih dari hanya halusinasi saja, sehingga mereka semua tetap melanjutkan perjalanan dengan masuk melalui lubang sempit menuju bagian terdalam lain dari dalam gua ini. Saat sedang merangkak itulah ingatan Sarah akhirnya pulih dan sadar bahwa ada makhluk mengerikan yang menunggu mereka di dalam sana, di mana Sarah akhirnya berontak dengan kabur sendirian sehingga Bapak Sheriff memutuskan untuk segera menyusulnya. Dan, Rios, Kate, dan Greg pun memilih untuk tetap bersama, sementara Bapak Sheriff berkeliaran tidak jelas dan masih belum bisa menemukan kemana Sarah melarikan diri, yang dengan hanya bermodalkan kamera digital yang dibawanya, Bapak Sheriff justru harus masuk ke dalam bagian doa yang salah, dan tiba-tiba ya, Bapak Sheriff tak sengaja menembakkan pistolnya sehingga membuat satu-satunya jalan keluar menjadi tertutup, di mana Kate harus terjebak di dalam tumpukan batu sehingga Dan dan kawan-kawan harus mencari jalan lain untuk bisa mengeluarkan Kate dengan aman tanpa menimbulkan kerobohan yang lebih parah. Alih-alih mencari jalur lain menuju si Kate, Dan dan kawan-kawan justru malah masuk ke dalam lokasi berisi tulang belulang hewan yang di situ mereka tak sengaja menemukan kamera digital milik Sarah dan kawan-kawan tanpa mereka sadar jika Sarah sedang ngehep-hep alias bersembunyi diam-diam di balik batu, dan kawan-kawan pun mulai memutar rekaman video tersebut yang ketika sedang fokus-fokusnya tiba-tiba ya, mereka bertiga pun lari terbirit-birit hingga terpisah satu sama lain, di mana Sarah berhasil menyelamatkan Rios, tetapi Dan yang masih belum paham situasi pun terus saja berteriak sambil menenteng kamera digitalnya sehingga ya, Dan harus menjadi orang pertama yang mati dan mendapat honor lebih kecil dibandingkan yang lain, sementara Kate terus saja berteriak memanggil teman-temannya yang justru memancing para makhluk gua ini untuk mendekat, yang alhasil Kate pun berhasil keluar dan membunuh satu makhluk berkat situasi terdesak yang dialaminya. Di tengah kebingungan itu, Kate justru bertemu dengan Greg yang sempat menimbulkan jump scare, di mana mereka berdua harus menemui jalan buntu dan terpaksa menaiki dinding batu yang mengapit tepat saat si makhluk datang menghampiri keduanya. Dan ya, di detik-detik krusial seperti ini selalu saja ada masalah yang muncul ketika si Kehet Bapak Sheriff melakukan panggilan melalui walkie-talkie yang si Bebel mending gak ngerti pisan situasi lagi urgent.
Alhasil, Greg dan Kate terpaksa harus naik dengan terburu-buru. Beruntung mereka berdua berhasil selamat dan menemukan jalur yang pernah Sarah dan kawan-kawan lewati, yang di situ masih ada si Holly tergantung di atas tali. Kate pun loncat untuk bisa menyeberang ke sisi lain. Namun alangkah terkejutnya mereka berdua saat satu makhluk muncul dan ikut loncat juga. Tak ingin rekannya mati, Greg pun nekat menyelamatkannya dengan menjatuhkan dirinya bersama si makhluk, yang ketika Kate berhasil sampai ke sisi lain, tiba-tiba kembali ke Sarah dan Rios yang berada di sisi lain. Sarah mengajak Rios untuk nyemplung ke dalam air dengan lubang berdiameter kecil alias sempit, yang bagi pada penderita klaustrofobia alias rasa takut berlebihan terhadap ruangan sempit dan tertutup, pastinya adegan ini akan sangat membuat teman-teman kita menderita. Mereka berhasil sampai di sisi lain, yang di situ Rios membuka ponsel Nokia-nya untuk merekam pesan-pesan terakhir untuk anaknya yang masih kecil, meminta maaf apabila dia bisa pulang atau selamat dan harus mati di dalam gua ini. Yang momen sedih tersebut disaksikan langsung oleh Sarah yang juga pernah punya anak dan bisa merasakan apa yang Rios rasakan saat ini. Get it when I get back. Selesai dengan momen menyek-menyek itu, keduanya pun melanjutkan perjalanan dengan kembali merangkak melalui lubang yang teramat sangat sempit, yang di situ Sarah bisa merasakan kehadiran si makhluk sehingga dia mencoba untuk tetap tenang, diam saat seekor tikus gua berjalan mendekatinya. Namun si Cecerios yang berangan terhadap hewan berit pun seketika teriak, yang membuat keduanya harus jatuh tepat di atas kubangan air, disusul oleh si makhluk yang ikutan nyemplung juga. Selamat dari kejadian barusan, Sarah dan Rios pun kembali melanjutkan perjalanan, sementara Bapak Sheriff secara kebetulan dikagetkan oleh kemunculan siden yang jatuh dari atas. Tanpa memperdulikannya, Bapak Sheriff pun melanjutkan pencarian yang lain, yang ketika dirinya sedang nyorongan area sekitar, tiba-tiba ya, sungguh tak terduga ketika Juno, manusia beban si paling ngide dan paling pelontong di antara yang lain, rupanya masih hidup. Dia berhasil membuat Bapak Sheriff terdiam tepat saat si makhluk muncul dan menjelaskan bahwa makhluk ini memburu mangsanya hanya dari suara dan bunyi, sehingga jika ingin selamat, maka Bapak Sheriff harus diam, jangan motah, jangan gogorowokan, dan jangan main Mobile Legends di saat-saat seperti ini. Sarah dan Rios terlihat masih menyusuri gua secara perlahan. Dia meminjam kamera digital yang dibawa oleh Rios untuk sebagai penduduk jalan, yang ketika sedang ayam itulah tiba-tiba sempat bertarung. Juno dan Sarah akhirnya berhenti saat Rios memberi pengertian kepada keduanya. Juno yang lebih lama tinggal di gua ini pun sudah tahu jalur mana yang menuju jalan keluar, yang ketika Bapak Sheriff dan Rios sepakat untuk ikut, Sarah yang masih kesal dengan penghiyatan Juno pun memilih untuk pergi ke arah lain. Yang betapa bohong dan tololnya si Bapak Sheriff ketika beliau memborgol tangannya ke tangan Sarah dengan maksud agar Sarah tidak bisa kabur kemana-mana. Setelah berjalan beberapa saat, mereka berempat harus melalui sebuah jurang yang dihubungkan oleh jembatan batu yang terbentuk secara alami, di mana terjadi sesuatu yang mengelebohkan ketika si Bapak Sheriff harus terjatuh saat jembatannya roboh, sehingga Rios mau tidak mau harus memotong tangan atasannya sendiri daripada mereka bertiga mati atau ikut mati oleh para makhluk yang berbunculan dari bawah sana. Dan mamam tah kusia tita sanga borgolongan sorangan kasih Sarah hakan tok sate greget aing, aduh jadi toksik ya hampura dulur. Tersisa Sarah, Juno, dan Rios. Mereka bertiga mau tidak mau harus melewati sarang atau tempat makannya para makhluk-makhluk yang mirip Yajuj Ma'juj ini, karena jalan menuju keluar sendiri hanya tinggal sedikit lagi. Permukaan tanah tepat berada di atas mereka, yang hal itu bisa dilihat dari satu makhluk yang sedang menyeret seekor rusa dari sebuah lubang bercahaya. Namun saat sedang berjalan perlahan itulah Greg yang sedang sekarat pun memegang kaki Juno, yang membuatnya terkejut, sehingga dengan sangat terpaksa ketiganya harus bertarung melawan Yajuj Ma'juj yang jumlahnya cukup banyak. Tak diduga ketiganya berhasil membunuh makhluk-makhluk ini, namun Juno harus mati dengan Sarah yang meminta maaf telah meninggalkannya di film pertama, di mana Rios tiba-tiba memanggil Sarah untuk mengakhiri menyek-menyek tersebut karena makhluk-makhluk ini kembali bermunculan dengan jumlah yang semakin banyak.
Ya, Sarah rela mengorbankan dirinya demi Rios agar bisa keluar dan bertemu kembali dengan anaknya. Dia pun membuka ponsel untuk meminta bantuan kepada kantor pusat yang ketika dia sedang mengetik pesan, tiba-tiba muncul si Abah yang memukul Rios hingga pingsan dan memberikannya kepada makhluk-makhluk gua ini sehingga akhirnya terungkaplah jika si Abah merupakan salah satu orang yang melindungi, melestarikan, dan merahasiakan makhluk-makhluk gua ini dengan rutin memberi makan binatang seperti rusa, careh, kerut, tongeret, dan lain-lain. Entah apa motif si Abah melakukan ini, entah sudah dilakukan turun-temurun, entah karena ada ikatan kekeluargaan dengan para Ma'juj ini, entahlah. Yang pasti si Abah tidak akan membiarkan satu orang pun selamat demi tetap menjaga perkembangbiakan Ya'juj ini tetap berada di dalam habitat mereka. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Rata-rata di dalam film selalu saja ada tokoh yang rela berkorban untuk orang lain, padahal pada kenyataannya boro-boro berkorban, menolong saja sangat jarang. Ada mungkin sebagian orang seperti si Sarah ini, tapi sangat langka dan motivasinya kurang kuat. Karena Sarah dan Rios baru kenal loh, hanya gara-gara simpati mendengar curhatan Rios tentang anaknya, Sarah bisa langsung rela mati buat Rios. Agak kurang, kurang motivasinya kalau menurut saya gitu, secara emosionalnya. Karena kebetulan suasananya masih Idul Adha, sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah bukan kambing atau sapi yang menjadi esensi dari kurban, tetapi tawadu, kerendahan hati, dan keikhlasan. Itulah makna kurban yang sebenarnya. Ingat, barang siapa yang memiliki kemampuan tapi tidak berkurban, maka janganlah ia menghampiri tempat sholat kami. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya John mewakili para penyatai daging kurban mengucapkan terima kasih dan jangan sampai kolesterol. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kuntilanak obesitas. Cuau, cuau, cuau.